Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan tahun-tahun ini, ke depan ini secara makro dan makroekonomi, ya, bahwa 5 tahun ke depan ini akan jadi inflasi. Jadi yang kalangan atas itu stay, posisi kalangan atas itu aman, menengah ke bawah itu berat. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 7 firman Tuhan yang mampu membantu di masa sulit. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden. Setelah itu bakal akan terjadi pergantian presiden. Kemudian akan terjadi pergantian menteri-menteri. Mungkin setelah itu bisa jadi akan terjadi inflasi maupun krisis. Sekalipun itu terjadi, sekalipun masa sulit bisa terjadi, ingat, ini firman Tuhan yang mampu membantu di masa sulit. Apa-apa saja firman yang akan menguatkan kita, mari kita sama-sama pelajari. Di masa sulit, seringkali merasa sendirian. Namun, Tuhan memiliki firman-firman yang mampu memberikan harapan dan kekuatan bagi kita. Mari kita lihat 7 firman Tuhan yang penting di saat seperti ini. Firman pertama, jangan takut dan jangan gentar. Kalau kita membaca keseluruhan firman Tuhan, kita akan menemukan kata jangan takut lebih daripada 300 kali. Menandakan bahwa setiap hari Tuhan menyampaikan jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Dengan yakin kita dapat katakan, Tuhan adalah penolongku. Sekali lagi, jangan takut dan jangan gentar. Masa sulit, krisis, apapun namanya, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Amin. Kenapa ini penting? Karena seringkali terjadi. Ketakutan membuat kita terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan merugikan diri sendiri. Ketakutan bisa menghilangkan logika kita. Karena kita saking takutnya, ambil putusan pun gegabah dan salah. Jadi jangan takut, kita harus lawan dengan keberanian. Apa artinya? Kita harus selalu menghadapi ketakutan kita dengan keberanian dan keyakinan. Siapa yang memberikan keberanian dan keyakinan? Firman Tuhan yang menguatkan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Mereka di sini bisa musuh-musuh kita, atau kesulitan, atau krisis, atau inflasi. Jangan takut, karena Tuhan akan menolong kita. Firman yang kedua, aku ada di sisimu.
Tuhan selalu menyertai kita. Dia bersama dengan kita. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut karena aku berserta engkau. Jangan cemas karena aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, aku akan membantu dan menyokongmu dengan tangan kananku yang setia. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, kepada siapa lagi kita harus takut? Janganlah cemas, karena aku adalah Allahmu, kata firman Tuhan. Dia akan menyokong dengan tangan kanannya yang setia. Digarisbawahi kata setia. Dia menyokong kita dengan tangan kanannya yang setia itu. Wow. Ayat ini sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan dan juga jaminan bahwa Tuhan ada di sisi kita. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita merasa sendirian, di saat sulit dan merasa tidak punya tempat untuk berlindung. Ingat, Tuhan tempat curhat, Tuhan tempat diskusi, Tuhan tempat komunikasi. Berhubunganlah intim dengannya, Dia akan menguatkan kita. Apa artinya? Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita dan kita dapat mencari perlindungan di dalamnya. Sekali lagi, aku ada di sisimu. Firman ketiga, aku akan memperkuatmu. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, berpakaianlah seluruh senjatamu dari Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghuni-penghuni dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita diminta untuk berpakaian ketopong senjata Allah. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging, bukan sesama kita, bukan manusia ciptaan Tuhan. Lawan kita adalah iblis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghuni dunia yang gelap ini. Lawan dengan kekuatan darah Yesus. Kenapa? Kita akan diperkuat dengan iman, teguh kepada Tuhan, yakin kita bisa lawan iblis. Dia akan lari tunggang langgang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkau akan memimpin umatku ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Ingat, Tuhan sudah berjanji, pastilah ditepati. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena kepada kita diberikan kepemimpinan, diberikan tanggung jawab untuk memimpin umat, untuk keluar dan memasuki tanah perjanjian Tuhan. Firman keempat, aku akan menolongmu. Wow, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku akan mengangkat mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan bagiku. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kepada siapa lagi kita harus takut? Kepada siapa lagi harus kita bimbang? Semua itu diizinkan, tetapi kita diberikan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, dengan tangan kanannya yang setia menopang, menyokong kita. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa belas kasihan dan Allah segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala kesusahan kami, sehingga kami dapat menghibur mereka yang dalam kesesakan dengan penghiburan yang sama yang diterima oleh kami dari Allah. Jadi kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Kita yang sudah mendapat penghiburan itu, kita juga harus menghibur sesama kita yang sedang menderita atau dalam kesesakan. Jadi kita harus seperti rantai yang tak terputus, saling menghibur, saling berkomunikasi, saling membantu. Itulah Tuhan menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita untuk berbuat baik dan saling tolong menolong. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Allah kita adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita, seorang yang sangat menolong
dalam kesesakan. Oleh sebab itu kita tidak takut walaupun bumi hancur dan gunung-gunung goyah di tengah-tengah laut. Jadi sahabat, kita tahu sekarang apapun yang terjadi, ingat Tuhan tempat perlindungan kita yang kuat. Dia akan menyokong kita di masa kesesakan. Sekalipun bumi hancur, gunung-gunung goyah, aku tidak takut bahaya. Amin. Firman kelima, aku akan mengangkatmu. Haleluya. Mazmur 3 ayat 2 dan 3. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai bagi kami dan sebagai kemuliaan bagi kami. Dengan suara kami berseru-seru minta tolong kepada Tuhan dan jangan putus asa. Kita yang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah kita. Jadi ada tempat kita untuk mengeluh, ada tempat kita untuk curhat, ada tempat kita untuk berbicara. Apapun itu, sampaikan kepada Tuhan keluh kesah kita. Mazmur 40 ayat 1-3. Sabarlah menanti dengan sabar. Ya Tuhan, aku berdoa. Dengarkanlah suaraku. Engkau menarik aku dari alam maut dan membawaku keluar dari liang kubur. Engkau membuat hatiku gembira dan memberikan kebahagiaan saat-saat sulit. Dari firman ini kita bisa belajar kita harus sujud di hadapan Dia. Kita juga harus mendengarkan suaranya. Ingat bahwa kita ditarik dari alam maut, membawa kita keluar dari liang kubur, membuat hati kita gembira dan memberikan kebahagiaan saat-saat sulit. Mazmur 107 ayat 27-28. Mereka terombang-ambing dan tergoyang-goyang seperti orang mabuk. Tetapi Tuhan mengangkat mereka dari kesesakan. Dia mengubah badai menjadi hening dan menggentarkan ombak menjadi selara. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang bahwa sekalipun badai, sekalipun gelombang bergoyang-goyang, kesesakan, dan banyak badai yang menerpa, Tuhan bisa mengheningkan badai. Tuhan bisa membuat ombak menjadi selara. Dari tangan takut, 2000 tahun yang lalu, ombak yang begitu mengerikan dihardik, diam. Ombak pun menjadi diam. Kita tabat berkata, dengan apapun yang terjadi dalam hati kita, diam, tenanglah. Ketika kita berkata diam, tenanglah, bahwa kita akan menghadapinya bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Kita akan keluar sebagai pemenang. Firman ke-6, aku akan memulihkanmu. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak putus asa. Sebaliknya, walaupun tubuh kami memperlihatkan bahwa kami menjadi tua dan rapuh, namun hati kami dipulihkan dari hari ke hari. Karena kesusahan kita yang sementara itu mengerjakan bagian yang lebih besar, berat daripada segala sesuatu yang dapat disebutkan atau difikirkan. Yesaya 61 ayat 3. Supaya menemukan mereka yang berduka cita namun bertobat, untuk memberikan mahkota pada kepala mereka sebagai tanda penghiburan dan pakaian raya sebagai ganti pakaian berserabut. Mereka akan disebut sebagai pohon-pohon ek yang tumbuh dengan baik dan ditanam oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Ingat, Tuhan akan memulihkan kita. Mungkin kita sedang menghadapi badai, kesulitan, masalah. Ingat, sehabis hujan maka terbit pelangi. Sehabis badai, pergumulan hidup, akan Tuhan sediakan kebahagiaan sukacita yang mendalam. Firman ketujuh, aku akan memberkatimu. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan akan memulihkan kita dan memberkati kita. Inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang hari depan yang penuh harapan, kebahagiaan, sukacita yang Tuhan sudah sediakan di depan.
Ingat, ikut alur, ikut jalur, ikut perintah Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita yang terpanggil sesuai rencananya mendatangkan kebaikan bagi kita karena kita mengasihi Dia. Amin. Jadi sekarang mari percaya kepada Tuhan, ikut jalur Tuhan, ikut mau Tuhan, ikut kehendak Tuhan. Maka hari depan yang penuh harapan engkau berikan kebaikan kepada kita, dan hari depan yang penuh harapan itu akan kita peroleh setiap hari. Demikianlah 7 firman Tuhan yang mampu membantu di masa sulit. Sekali lagi jangan takut, apapun masa-masamu saat ini, ingat Tuhan tidak membiarkan, ingat Tuhan tidak meninggalkan, ingat Tuhan ada di sisimu, menyertaimu, membantumu, menyokongmu, mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik bukan turun. Itu janji Tuhan. Diberkati engkau di rumah, di pekerjaan, dimanapun berada, Tuhan memberkatimu berlipat ganda. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada komentar, saran, dan kritikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.